Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusuma Lestari Thoibah, NIM A420180162 dari kelas H kecil Mata Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait sistem otot atau sistem muskuler. Nah, sistem otot sendiri merupakan bagian dari jaringan tubuh yang merupakan alat gerak aktif. Nah, otot sendiri merupakan bagian dari jaringan tubuh yang mampu berkontraksi. Nah, sifat kerja otot itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat antagonis dan sifat sinergis. Nah, yang pertama ada sifat antagonis. Nah, sifat ini bila dua otot atau lebih itu memiliki tujuan kerjanya berlawanan. Seperti, misalkan otot pertama itu berkontraksi, lalu otot kedua berelaksasi. Nah, ini akan menyebabkan tulang akan tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan otot kedua berkontraksi, maka akan menyebabkan tulang kembali kepada posisi semula. Nah, contoh yang pertama dari sifat antagonis yaitu gerakan ekstensor dan fleksor. Ekstensor meluruskan, fleksor membengkokkan. Ekstensor meluruskan dan fleksor membengkokkan. Ini yaitu contoh pada otot bisep dan trisep. Otot bisep kontraksi, otot trisep relaksasi. Nah, ini pada ekstentor. Kalau fleksor berarti otot bisep relaksasi dan otot trisep kontraksi. Seperti itu. Contoh yang kedua ada abduktor dan aduktor. Abduktor itu menjauhi badan. Contohnya yaitu gerak tangan sejajar dengan bahu. Nah, lalu aduktor. Aduktor itu mendekati badan, yaitu gerak sikap sempurna seperti ini. Jadi, abduktor, aduktor. Abduktor menjauhi badan, aduktor mendekati badan. Contoh gerak yang ketiga yaitu ada gerak depresor dan elevator. Gerak depresor yaitu gerak merunduk, turun ke bawah. Lalu gerak elevator yaitu menengadah, yaitu gerak ke atas. Depresor ke bawah merunduk, elevator ke atas menengadah. Contoh yang keempat yaitu ada gerak supinator dan gerak pronator. Gerak supinator menengadah dan gerak pronator menelungkup. Contohnya pada telapak tangan, supinator, pronator. Supinator menengadah, pronator menelungkup. 5. Ada gerakan dorsiflexion dan plantar flexion. Dorsiflexion yaitu gerakan mengangkat telapak kaki ke tulang kering. Lalu plantar flexion yaitu gerakan tumit kaki atau menjinjit. Contoh pergerakannya yaitu dorsiflexion ke atas dan plantar flexion menjinjit. Dorsiflexion, plantar flexion. Contoh gerakan yang keenam yaitu medial rotation dan lateral rotation. Medial rotation yaitu membuka atau memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan lateral rotation yaitu membuka atau memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Contoh gerakannya yaitu medial rotation, lateral rotation. Medial ke dalam, lateral keluar. Lanjut, sifat yang kedua yaitu sifat otot sinergis. Nah, sifat otot sinergis ini otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah.
Nah, dua otot atau lebih ini bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Nah, kalau tadi antagonis dengan tujuan yang berbeda, kalau sinergis dengan tujuan yang sama. Nah, jadi otot-otot itu berkontraksi bersama-sama dan berelaksasi juga bersama-sama. Contoh dari sifat kerja sinergis yaitu pronator teres dan pronator quadratus, yaitu pada gerak menengadah dan menelungkup. Contoh yang kedua yaitu otot-otot pada tulang rusuk saat kita menarik nafas. Mereka bekerja secara bersama seperti ini. Nah, berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama ada otot polos. Nah, ciri-cirinya yaitu ujung selnya meruncing, dan intinya di tengah berjumlah 1. Nah, kerja otot polos ini tak sadar, mudah lelah, dan bekerja secara lambat. Otot polos ini berada pada organ-organ dalam seperti pembuluh darah, di dinding usus halus, di lambung. Selanjutnya yaitu ada otot lurik. Nah, otot lurik ini ciri-cirinya inti selnya bulat memanjang berada di tepi. Lalu otot ini berada melekat pada tulang rangka. Bekerja secara sadar, cepat lelah, dan kontraksinya cepat. Selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini dicirikan yaitu memiliki inti sel bulat memanjang di tengah dan ujung-ujung ototnya bercabang. Nah, otot ini bekerja secara tak sadar, reaksinya lambat, dan sifat kerjanya mudah lelah. Otot jantung ini menyusun otot pada dinding jantung. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.